Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai proyek UTS MPK saya dan pada kesempatan ini saya akan mengambil Gojek sebagai contoh perusahaannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Marcelina dengan NIM belakang 137. Perusahaan Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang kita kenal sebagai perusahaan Gojek, merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di dalam bidang transportasi, logistik, payment, dan penyedia jasa lainnya. Gojek juga merupakan perusahaan angkutan roda dua pertama yang menggunakan media teknologi berupa aplikasi untuk melakukan pemesanannya. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 dan resmi beroperasi sepenuhnya pada tahun 2011. Pada saat ini, perusahaan Gojek berpusat di ibu kota, yakni Jakarta. Pada awal mula berdirinya perusahaan ini, mereka hanya memiliki 20 driver dan satu call center. Namun, hingga saat ini jumlah driver Gojek sendiri terus meningkat hingga mencapai 2 juta driver di Asia Tenggara, serta memiliki Gojek Center di berbagai kota-kota besar. Strategi Gojek untuk terus berkembang. Dari awal berdiri hingga saat ini, Gojek terus melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan usahanya. Langkah-langkah besar terus dilakukan oleh Gojek seperti menciptakan aplikasi untuk mempermudah para konsumen, melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara, dan langkah besar yang baru-baru ini dilakukan adalah melakukan merger dengan Tokopedia. Strategi-strategi tersebut dilakukan Gojek agar mereka tidak kalah saing dengan para kompetitornya dan dapat terus mengembangkan bisnisnya. Lalu jenis strategi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa banyak sekali strategi yang dilakukan oleh Gojek untuk bisa tetap eksis di bidang usahanya tersebut. Di balik proses eksekusi atau apa yang dijalankan perusahaan, tentu ada strategi yang telah disiapkan perusahaan sebelum akhirnya memilih strategi tersebut. Hal ini dapat kita kaitkan dengan materi perkuliahan manajemen pengambilan keputusan, di mana di dalam proses pengambilan keputusan sebuah strategi terbagi atas dua hal, yakni realized strategy dan intended strategy. Realized strategy merupakan keadaan di mana dari beberapa pilihan strategi yang ada, dipilih lalu diimplementasikan. Sedangkan intended strategy merupakan keadaan di mana terdapat pilihan strategi yang muncul, namun tidak dilakukan. Lalu jika kita telaah dari perusahaan Gojek sendiri, nilai strategi yang ada pada perusahaan ini adalah yang pertama memunculkan aplikasi untuk memudahkan konsumen, driver, serta mitra usaha pada tahun 2015. Lalu Gojek juga melakukan ekspansi ke berbagai negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2017 hingga 2019. Lalu nilai strategi berikutnya adalah melakukan merger dengan Tokopedia. Yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan Unilever, yakni dengan membentuk GoToko. Lalu untuk intended strategy dari perusahaan Gojek ini adalah Gojek batal melakukan ekspansi ke Filipina karena beberapa alasan. Dan pada tahun 2018, Gojek juga batal untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan Telkom. Lalu berikutnya adalah pandemi COVID-19. Pandemik ini tentu sangat berpengaruh bagi perusahaan. Beberapa dampak baik positif maupun negatif yang dirasakan oleh perusahaan Gojek adalah yang pertama, penurunan permintaan pada jasa transportasi baik GoRide maupun GoCar. Sejak 1,5 tahun lalu, tepatnya pada bulan Maret 2020, COVID-19 sudah melanda dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 ini juga tentu berdampak, bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Gojek merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak dari adanya wabah virus ini. Pada awal COVID-19 melanda hingga dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk diberlakukannya WFH atau work from home, permintaan akan jasa transportasi baik GoCar maupun GoRide terus mengalami penurunan yang drastis. Namun, di sisi lain, perusahaan juga mendapatkan dampak baik di tengah pandemik ini. Salah satunya adalah peningkatan permintaan pada layanan antar makanan atau yang kita kenal dengan GoFood. Selain itu, selama pandemik ini berlangsung, perusahaan Gojek juga mendapatkan peningkatan kerjasama dengan mitra usaha atau UMKM hingga 40%, terhitung sejak awal pandemi, yakni Maret 2020. Lalu pendekatan apa sih yang digunakan oleh Gojek?
Nah, pendekatan yang digunakan oleh perusahaan Gojek adalah formulation dan implementation. Formulation sendiri adalah ketika perusahaan mengumpulkan strategi untuk mengembangkan bisnisnya dan bertahan di masa pandemik ini. Dalam kasus Gojek sendiri, formulasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa survive di tengah pandemik ini adalah dengan memberikan promo layanan di aplikasi Gojek seperti kupon diskon untuk GoRide dan GoCar, potongan harga untuk pemesanan makanan, dan promo lain yang bisa digunakan oleh para konsumen. Tidak hanya itu, formulasi strategi lain yang dilakukan oleh Gojek adalah dengan mempermudah kemitraan dengan driver maupun dengan mitra usaha UMKM. Lalu implementation. Implementation ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan formulasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, pendekatan formulasi dan implementation ini merupakan aspek yang penting dalam menyusun serta menjalankan strategi. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan, dan kedua hal tersebut dianggap penting secara bersama-sama. Hasil kemungkinan pengambilan keputusan. Tentunya dari banyak strategi yang dijalankan atau diimplementasikan oleh Gojek untuk terus mengembangkan bisnisnya dan untuk bisa survive di masa pandemik ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu good decision dan bad decision. Hal ini bergantung pada hasil akhir yang muncul setelah strategi-strategi yang ada dilakukan oleh pihak Gojek. Tidak hanya itu, hal ini juga berkaitan dengan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi hasil akhir dari strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh Gojek mulai dari awal hingga kini merupakan sebuah good decision, di mana dengan munculnya perusahaan ini sangat berdampak bagi banyak pihak, mulai dari konsumen yang dipermudah dengan kemunculannya Gojek, masyarakat yang bisa mendapatkan lowongan pekerjaan baru, dan pelaku usaha yang dapat meningkatkan penjualannya melalui mitra usaha bersama Gojek. Nah, tidak sampai di situ saja, strategi yang dilakukan ini juga menjadi good decision bagi perusahaan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya laba perusahaan dan mudahnya perusahaan dalam mendapatkan investor. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.